Bab 1336 Raja Pembasmi Iblis Baru. Ketika piringan perunggu itu muncul, wasiat leluhur pagoda berseru kegirangan sambil terkejut. Mu Chen tersenyum. Dia telah menebak dengan benar, cakram itu ternyata benar-benar pecahan dari cermin penyegel iblis. Itu berarti sensasi yang dia rasakan adalah milik leluhur pagoda, karena hanya aura seperti itu yang bisa menyebabkan pagoda di tubuhnya tidak nyaman. Haha, sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan untuk orang tua ini. Leluhur pagoda menghela nafas. Jika Mu Chen tidak mendapatkan fragmen cermin penyegel iblis ini, dia mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada fragmen jiwa Raja Langit Vampir Darah ini. Senior, bisakah jiwa Raja Langit Vampir Darah ditekan sekarang? Mu Chen bertanya. Ya, leluhur pagoda berkata tanpa ragu-ragu. Meskipun cermin penyegel iblis rusak, Raja Langit Vampir Darah bahkan tidak mencapai 1/10 dari kekuatan penuhnya. Bersamaan dengan suara pagoda Ancestor, cakram perunggu melesat keluar dan bergabung dengan cermin penyegel iblis. Bagian yang rusak perlahan-lahan pulih. Dengan cermin penyegel iblis dipulihkan, lingkaran cahaya memancar dari cermin sebelum turun ke diagram besar di bawah. Pada saat yang sama, rantai terbang keluar dari diagram dan menyelimuti anggota tubuh Raja Langit Vampir Darah. Rantai-rantai itu berkelap-kelip dengan rune kuno dan tampaknya memiliki efek khusus dalam menekan aura iblis. Saat itu menyelimuti Raja Langit Vampir Darah, aura iblis yang pekat di sekeliling tubuhnya telah menipis. Wajah Raja Langit Vampir Darah berubah saat mencoba meronta. Tapi kali ini, rantai itu tidak bisa bergerak. Diagram penyegelan iblis, segel. Bersamaan dengan suara leluhur pagoda, rantai-rantai itu ditarik kembali. Sementara Raja Langit Vampir Darah meraung dengan keengganan. Dia perlahan-lahan ditarik ke dalam diagram. Diagram penyegelan iblis melayang tinggi di langit dan terus-menerus menggeliat dengan siluet hitam yang terlihat menyeramkan, diselimuti dengan aura iblis yang muncul di atasnya. Brengsek kau! Raungan Raja Langit Vampir Darah menyapu keluar dari diagram. Dia tidak pernah berharap kebebasannya begitu singkat sebelum dia disegel ke dalam diagram penyegelan iblis oleh leluhur pagoda. Jangan terlalu berpuas diri, dengan salah satu lapisan di pagoda 4 orang suci hancur. Aku akan bebas setelah 2 lapisan lagi hancur. Melihat Raja Langit Vampir Darah yang disegel di diagram penyegelan iblis, Mu Chen bertanya, Senior, tidak bisakah kita membunuhnya? Leluhur pagoda hanya berhasil menyegel kembali Raja Langit Vampir Darah, dan jika terjadi sesuatu, Raja Langit Vampir Darah akan bebas lagi. Leluhur pagoda menghela nafas setelah mendengarnya. Kekuatan hidup klan iblis sangat ulet. Lebih jauh lagi, jiwa iblis mereka sangat halus. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia 1000 kita. Jika kita ingin menghancurkan jiwa mereka, kita akan membutuhkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, sebagian besar dari kita telah memilih untuk menyegel mereka dan memusnahkan jiwa mereka melalui erosi waktu. Baru pada saat itulah, Mu Chen menyadari mengapa dia menemukan begitu banyak raja yang disegel. Meskipun tidak terlalu merepotkan, itu sedikit tidak aman. Jiwa Raja Langit Vampir Darah melemah setelah disegel untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa ini adalah saat terlemahnya, tapi sangat disayangkan bahwa orang tua ini telah menghabiskan terlalu banyak energi. Aku tidak bisa membunuhnya. Leluhur pagoda berkata dengan sedikit kasihan. Bahkan dengan bantuan cermin penyegel iblis. Mu Chen melihat ke arah cermin penyegel iblis di langit. Dia bisa merasakan bahwa ini pasti artefak orang suci yang tak tertandingi. Leluhur pagoda menggelengkan kepalanya. Cermin penyegel iblis juga telah sangat kelelahan setelah membantu saya menyegel Raja Langit Vampir Darah untuk waktu yang lama. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, tapi jika ada bantuan dari artefak orang suci tak tertandingi yang abadi, itu akan lebih dari cukup bagiku untuk membunuh Raja Langit Vampir Darah ini. Artefak suci tak tertandingi yang abadi. Mu Chen tertegun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang perbedaan di antara artefak suci tak tertandingi. Artefak orang suci yang tak tertandingi adalah sesuatu yang dimiliki oleh penguasa surgawi, dan tidak aneh jika Anda tidak mengetahuinya. Mereka mirip dengan penguasa surgawi, dipisahkan menjadi kelas spiritual, abadi, dan suci. Leluhur pagoda tersenyum. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum dia melamun. Jika itu adalah artefak orang suci yang tak tertandingi, maka dia memang memilikinya, kecuali itu telah habis secara dramatis. Tapi saat ini, dia hanya bisa mencobanya. Dengan demikian, dia menggenggam tangannya dan sebuah cahaya memadat di dalamnya sebelum terbentuk menjadi pedang panjang kuno dan mengkristal, berkedip-kedip dengan kilauan kristal yang memancarkan kekuatan luar biasa. Mehm. Ketika pedang itu muncul, wasiat leluhur pagoda berseru sebelum suaranya yang terkejut bergema, ini. Pedang Kaisar Surgawi dari Kaisar Surgawi.
Senior, Anda mengenali ini. Mu Chen juga sedikit tercengang. Bagaimana tidak? Saya pernah bertemu dengan Kaisar Surgawi sekali, tapi saya tidak pernah menyangka pedangnya ada di tangan Anda. Leluhur Pagoda berkata dengan kaget. Junior ini cukup beruntung untuk mendapatkan warisan Kaisar Surgawi Senior. Mu Chen menjelaskan. Haha, penglihatan orang itu tidak buruk. Keturunan klan Pagoda kuno saya secara alami layak mendapatkan warisannya. Leluhur Pagoda tersenyum dengan kebanggaan yang terkandung dalam suaranya. Senior, tidak ada banyak kekuatan yang tersisa di pedang Kaisar Surgawi. Apakah itu berguna? Itu berguna. Leluhur Pagoda tersenyum, pedang Kaisar Surgawi sangat sombong, artefak suci yang dimaksudkan untuk membantai iblis. Meskipun energi di dalamnya hampir habis, aku masih bisa melepaskan beberapa kekuatannya. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Raja Langit Vampir Darah. Mu Chen merasa sangat lega setelah mendengar kata-kata itu. Mengontrol tubuh Mu Chen, leluhur Pagoda memegang pedang Kaisar Surgawi dan tersenyum ke arah Raja Langit Vampir Darah. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Haha, kambing tua, kamu tidak bisa melakukan apapun pada raja ini dengan kondisimu saat ini. Raja Langit Vampir Darah tersenyum menyeramkan sebelum wajahnya membeku ketika kilau pedang tiba-tiba meledak dari tangan leluhur Pagoda. Itu terasa sangat berbahaya. Itu tidak lebih lemah dari cermin penyegel iblis. Setelah bersamamu selama puluhan ribu tahun, aku tidak bisa mengatakan betapa senangnya aku bisa membantai kamu. Leluhur Pagoda tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan pedang Kaisar Langit melesat. Cahaya pedang yang tak terbatas menimbulkan malapetaka di antara langit dan bumi. Pedang Kaisar Langit berubah menjadi cahaya pedang yang dalam dan melesat melintasi angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Merasakan kematian dalam diagram penyegelan iblis, Raja Langit Vampir Darah dengan panik meraung sambil mencoba berjuang dengan aura iblis yang deras melonjak dalam upaya untuk membebaskan diri. Tapi cermin penyegel iblis melepaskan cahaya yang tak terhitung jumlahnya darinya, menyelimuti diagram penyegel iblis, memperkuatnya. Tidak peduli bagaimana Blood Vampire Sky Monarch mencoba untuk berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Pada saat itu juga ruang angkasa hancur dan untaian cahaya pedang terbang keluar. Sinar biasa-biasa saja yang membuat raungan Raja Langit Vampir Darah tercemar dengan ketakutan. Menghilang sepenuhnya. Suara leluhur Pagoda dipenuhi dengan kedinginan saat pedang itu melesat dan menembus sosok yang sedang berjuang dalam diagram penyegelan iblis. Raungan yang menusuk telinga bergema dan asap iblis yang deras keluar. Disegel oleh diagram penyegelan iblis, sosok Raja Langit Vampir Darah seperti bola yang tertusuk saat menyusut dengan auranya dengan cepat melemah. Raungan Raja Langit Vampir Darah bergema ke seluruh langit dan bumi, menyebabkan para ahli klan iblis memucat saat mereka mulai menyerayan diri. Raja Langit Vampir Darah akan dibunuh, dan mereka sudah kehilangan kesempatan mereka. Pada saat ini, para ahli dari dunia 1000 dewa terus mengejar mereka, dengan kejam menghalangi jalan para ahli klan iblis itu. Melihat aura Raja Langit Vampir Darah dengan cepat menghilang di altar, hati Mu Chen bergetar. Senior, apakah Raja Langit Vampir Darah sudah selesai? Ya, akhirnya aku berhasil menyingkirkannya kali ini. Leluhur Pagoda merasa sangat lega. Setelah merenung sejenak, Mu Chen mengeluarkan token pembunuh iblis dari dunia 1000 dewa. Senior, bisakah saya mengambil seutas jiwanya? Menurut aturan dunia 1000 besar, dia akan bisa mendapatkan poin pembunuh iblis dan menaikkan pangkatnya dengan membunuh anggota klan iblis. Selain itu, membunuh Raja Langit akan memberinya 10.000 poin pembasmi iblis dan mempromosikannya menjadi Raja Pembasmi Iblis dari Istana 1000 Dewa. Meskipun dia tidak membunuh Raja Langit Vampir Darah, dia juga telah memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan poin pembunuh iblis. MHM, token pembasmi iblis. Melihat token pembunuh iblis yang telah dikeluarkan Mu Chen, leluhur Pagoda tertegun sejenak sebelum dia tidak bisa menahan tawanya. Anak nakal, pikiranmu cukup besar. Haha, tapi tidak apa-apa. Memiliki penguasa bumi raya sebagai Raja Pembasmi Iblis, haha. Menarik, aku ingin tahu bagaimana wajah orang-orang di Istana 1000 Dewa setelah mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan segumpal kabut hitam terbang keluar dari diagram penyegelan iblis dan memasuki token pembunuh iblis. Token pembunuh iblis berkedip-kedip saat sehelai kabut hitam tersedot ke dalamnya. Mu Chen dan leluhur Pagoda menatap token pembasmi iblis, dan di bawah tatapan mereka, token pembasmi iblis sebentar terdiam sebelum tiba-tiba bergetar dan seberkas cahaya keemasan terbang keluar, beredar di atas token pembasmi iblis. Di bagian bawah token, pembunuh iblis peringkat rendah telah menghilang, digantikan dengan 3 kata emas yang menyilaukan dengan aura yang bermartabat. Raja Pembunuh Iblis. Mu Chen menatap ketiga kata emas itu dan mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar.
Dia hanya berniat untuk mencobanya, dan itu benar-benar berhasil. Bab 1337 Gemetar. Kota Jurang Suci, Istana Seribu Besar. Pria tua berjubah abu-abu di depan konter dengan hati-hati membelai botol giok yang sangat indah di tangannya. Tiba-tiba, tangannya bergetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat cahaya berkedip-kedip di matanya saat dia melihat ke arah plakat pembasmi iblis di pusat kota Jurang Suci. Bersamaan dengan tatapannya, plakat pembasmi iblis yang sangat besar mulai bergetar. Semua orang secara praktis menyadari getaran itu, jadi mereka semua mengarahkan tatapan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keributan seperti itu datang dari plakat pembasmi iblis. Apa yang terjadi? Ketika suara bingung bergema, kilau emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul di plakat pembasmi iblis. Bagian atas plakat itu tampak seperti matahari keemasan yang menyala. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh kota. Para pembunuh iblis di kota itu bisa merasakan tekanan yang samar. Kilauan keemasan itu berlangsung selama 10 menit sebelum perlahan-lahan mereda. Saat cahaya keemasan mereda, semua orang segera mengarahkan perhatian mereka, dan seluruh kota menjadi hening. Botol giok jatuh dari tangan tetua berjubah abu-abu saat dia membeku, melihat plakat pembasmi iblis dengan kaget. Benda-benda jatuh dari tangan banyak pembunuh iblis di sudut perekrutan juga dengan semua wajah mereka membeku. Apa-apaan ini? Seseorang bergumam. Di bawah keheningan, kilau emas di plakat pembunuh iblis ditarik kembali dan sederet kata-kata emas muncul di bawah Raja Pembunuh Iblis, King Tian. Raja Pembasmi Iblis, Mu Chen. Semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan dan keributan pecah. Mereka semua tercengang pada Raja Pembasmi Iblis yang baru muncul. Karena sebagian besar orang di kota Jurang Suci adalah pembunuh iblis dari Istana Seribu Dewa, mereka tahu arti dari Raja Pembunuh Iblis. Itu adalah tujuan praktis semua orang. Selama mereka bisa menjadi Raja Pembunuh Iblis, mereka akan berada di antara hierarki yang lebih tinggi dari Istana Seribu Dewa dengan posisi yang luar biasa dan bahkan kekuatan lain harus bersikap sopan dan menghormati mereka. Bisa dikatakan bahwa seorang Raja Pembasmi Iblis dari Istana Seribu Dewa setara dengan para pemimpin dari beberapa pasukan tertinggi. Semua pembunuh iblis berjuang untuk tujuan itu, tapi kecuali perang, mengumpulkan 10.000 poin pembunuh iblis secara praktis berada di luar jangkauan mereka. Meskipun seseorang dapat segera bangkit setelah membunuh seorang Raja Langit, itu adalah jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Raja Langit adalah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Saint Heavenly Sovereigns. Baik di klan iblis atau dunia seribu dewa, keberadaan itu berdiri di puncak piramida. Tidak ada yang berani menaruh pikiran mereka pada Raja Langit. Itu juga membuktikan betapa mustahilnya mendapatkan gelar Raja Pembasmi Iblis. Tapi tiba-tiba ada nama yang tidak dikenal yang mendapatkan gelar Raja Pembunuh Iblis, yang membuat para pembunuh iblis ini merasa tidak bisa dipercaya. Siapa Mu Chen ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sepertinya aku juga tidak mengenali nama ini di antara pembunuh iblis tingkat tinggi. Tidak ada. Mungkinkah dia telah dipromosikan dari peringkat menengah? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana dia bisa naik begitu cepat, kecuali dia membunuh beberapa raja? Segala macam keributan terdengar di kota Jurang Suci. Tetua berjubah abu-abu di dekat konter pulih dari keterkejutannya dan menatap nama itu dengan cahaya berkedip-kedip di matanya. Mu Chen. Mungkinkah anak nakal yang dibawa oleh pemabuk itu? Tapi, dia baru saja mendapatkan token pembasmi iblisnya. Dia hanya pembunuh iblis tingkat rendah. Mungkinkah itu? Tetua berjubah abu-abu itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Hanya ada satu metode untuk naik dari pembunuh iblis tingkat rendah menjadi Raja Pembunuh Iblis, membunuh Raja Langit dan mendapatkan seutas jiwanya. Tapi kultivasi Mu Chen hanya di alam berdaulat bumi raya. Belum lagi membunuh seorang Raja Langit jika dia membalas, keberadaan semacam itu bisa dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan. Maka hanya ada satu kemungkinan lain. Mungkinkah dia telah membunuh salah satu dari 4 fragmen jiwa Raja Langit yang tersegel di Jurang Suci Primordial? Tetua berjubah abu-abu itu merenung, karena itu memiliki kemungkinan tertinggi. Jika Mu Chen mendapatkan bantuan dari salah satu dari 4 leluhur, mungkin akan sedikit merepotkan, tapi bukan tidak mungkin untuk mencapai hal ini. Jika itu masalahnya, maka anak nakal itu terlalu beruntung. Tetua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit. Meskipun metode ini sedikit curang, jika itu diverifikasi, maka Istana Seribu Dewa mereka mungkin akan memiliki Raja Pembasmi Iblis terlemah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku harus melaporkan masalah ini ke markas besar. Tetua berjubah abu-abu bergumam di dalam hatinya. Masalah ini terlalu penting. Bahkan dia tidak bisa membuat keputusan, jadi dia harus melaporkan hal ini ke markas untuk mereka putuskan.
Ketika tetua berjubah abu-abu itu melihat ke arah plakat pembasmi iblis lagi, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil melihat nama kedua. Bahkan dia telah menemukan masalah aneh seperti itu untuk pertama kalinya, yang memperluas pandangannya sekarang. Pada saat yang sama, tiga siluet mengangkat kepala mereka di halaman dan melihat kata-kata emas di plakat pembasmi iblis. Mu Chen, mungkinkah orang berdosa itu? Seorang tetua berjubah abu-abu melihat kata-kata emas itu dan berkata dengan ekspresi jelek. Tetua berjubah hitam di sampingnya telah merajut alisnya. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, dia masih sedikit menganggukkan kepalanya. Aku takut itu benar-benar orang berdosa. Mereka berdua secara alami adalah Penatua Mo Yin dan Hei Guang dari klan Buddha kuno. Bagaimana mungkin? Penatua Mo Yin berkata dengan suara serius. Dia tahu betapa sulitnya menjadi Raja Pembasmi Iblis di Istana Seribu Dewa. Tetua Hei Guang sempat ragu-ragu sebelum dia menjawab, bukan tidak mungkin. Lagi pula, ada pecahan jiwa Raja Langit yang tersegel di jurang suci. Wajah tetua Mo Yin berubah. Jika itu masalahnya, mungkinkah itu berarti Mu Chen telah mendapatkan warisan? Karena pasti akan ada salah satu dari 4 leluhur dengan fragmen jiwa Raja Langit yang tersegel. Dan mereka menebak bahwa ada kemungkinan besar bahwa Mu Chen telah menemukan warisan leluhur pagoda mereka. Mungkinkah pagoda 8 bagian akan jatuh ke tangan Mu Chen? Ekspresi keduanya berubah menjadi jelek hanya karena memikirkan hal itu. Duduk di samping mereka, tatapan Penatua King Xuan berkedip-kedip sambil menatap plakat pembasmi iblis dengan hati bergetar. Dia benar-benar menjadi Raja Pembasmi Iblis. Dia bergumam. Jika Mu Chen benar-benar menjadi Raja Pembasmi Iblis dari dunia 1000 iblis, statusnya praktis akan mengalami perubahan total. Berhentilah bermimpi. Istana 1000 dewa pasti tidak akan mengenali metode kebangkitan ini. Lebih jauh lagi, penguasa bumi raya sebagai Raja Pembasmi Iblis. Bukankah Istana 1000 Dewa akan dipermalukan jika itu keluar? Penatua Hei Guang mengejek. King Xuan meliriknya sebelum dia dengan samar menjawab, kata-katamu tidak ada artinya dalam hal ini, Tetua Hei Guang. Istana 1000 Dewa yang memutuskan masalah ini. Tetua Hei Guang tertegun sejenak sebelum dia mencibir, tidak peduli apapun, kita sama sekali tidak bisa membiarkan pagoda 8 bagian jatuh ke tangan orang berdosa itu. Jika tidak, klan Buddha kuno kita akan menjadi bahan tertawaan. Kata-katanya mengandung kedinginan. Hei Guang, apa yang ingin kau lakukan? Jika kamu bergerak, kamu akan melanggar perintah Tetua Agung. King Xuan bisa mengetahui arti di balik kata-katanya, jadi dia berteriak dengan wajah berubah. Kamu ingin memaksa adik perempuanku untuk berpisah dengan klan. Penatua Mo Yin mencibir, jika benar-benar sampai pada langkah itu, kita hanya bisa meletakkan ikatan Tetua Agung untuk saat ini. Saya percaya bahwa Tetua Agung akan mendukung kita dalam masalah ini. Penatua Agung terlalu lunak dengan King Yanjing, membiarkannya bertindak terlalu jauh. Aku tidak akan membiarkan orang berdosa ini melompat-lompat di depan mataku. King Xuan sangat marah sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan energi spiritual yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Itu segera menghancurkan ruang dan menekan ke arah Hei Guang dan Mo Yin. Tetua King Xuan, apa yang sedang kau lakukan? Mereka berdua mundur sebelum fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh mereka, dengan mudah menahan tekanan energi spiritual King Xuan. Penatua King Xuan, apakah Anda mencoba membantu orang berdosa? Jika itu masalahnya, saya khawatir seluruh garis keturunan King Anda akan dihukum. Penatua Mo Yin dengan dingin berkata. Sambil mengatupkan giginya, dada King Xuan yang besar bergerak dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan menarik kembali energi spiritualnya dan dengan dingin menatap mereka berdua. Jika kalian berdua bersikeras-keras kepala, maka kalian berdua yang akan menanggung akibatnya. Lihat apakah Tetua Agung bisa melindungi kalian berdua yang bodoh saat adik perempuanku menjadi gila. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Tatapan Hei Guang dan Mo Xin berkedip-kedip sebelum mereka berdua mendengus dingin. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seluruh klan Buddha kuno mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, bahkan jika dia sangat kuat. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan pagoda 8 bagian jatuh ke tangan orang berdosa, Mu Chen. Kali ini, mereka pasti harus menangkap orang berdosa itu dan membawanya ke klan untuk diadili. Bab 1338 Warisan. Itu benar-benar berhasil. Mu Chen melihat ke arah token pembunuh iblis dengan kilau emas yang berkedip-kedip karena terkejut. Dia bisa merasakan tekanan yang datang dari 3 kata, Raja Pembunuh Iblis. Hasil ini membuatnya sedikit terkejut, karena dia hanya berpikir untuk mencoba ini. Dia tidak yakin jika ini bisa berhasil. Tapi itu benar-benar berhasil. Haha, Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang berdaulat.
Surat wasiat leluhur pagoda muncul dan melihat tanda emas di tangan Mu Chen dengan senyum tak tersembunyikan di wajahnya. Istana Seribu Dewa sudah ada sejak zaman kuno, jadi leluhur pagoda tahu status yang akan dimiliki oleh Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Dewa. Bisa dikatakan bahwa setiap Raja Pembasmi Iblis memiliki kedudukan yang cukup besar di dunia seribu besar, sebuah eksistensi yang dapat mengguncang dunia hanya dengan hentakan mereka. Tapi sekarang ada Raja Pembasmi Iblis penguasa bumi raya, sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai sekarang, Istana Seribu Dewa akan memiliki Raja Pembasmi Iblis terlemah. Leluhur pagoda menggoda. Wajah Mu Chen ditutupi dengan garis-garis hitam. Meskipun dia tahu bahwa masalah ini sedikit tidak biasa, itu juga merupakan pencucian otak leluhur pagoda yang membuatnya melakukan ini. Oleh karena itu, dia dengan masa melirik ke arah leluhur pagoda sebelum menyimpan token pembunuh iblis dan berbalik untuk melihat diagram penyegelan iblis. Siluet dari Raja Langit Vampir Darah perlahan-lahan memudar dan hampir menghilang. Suara ledakan terdengar dan sosok iblis itu menyusut saat aura yang membuat Mu Chen ketakutan juga mulai menghilang. Pada saat ini, dia tahu bahwa Raja Langit Vampir Darah benar-benar telah mati. Meskipun Raja Langit Vampir Darah telah mati, siluet iblis itu masih bergetar dan raungan bergema, "Biarkan aku keluar." Itu suara Si Tianyu. Alis Mu Chen bergerak-gerak. Dengan pemusnahan Raja Langit Vampir Darah, Si Tianyu telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Leluhur pagoda menatap Mu Chen saat dia bertanya. Ayo kita singkirkan dia. Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Si Tianyu adalah bagian dari klan iblis dan juga orang yang kejam. Jadi karena dia telah menangkapnya, tidak ada alasan bagi Mu Chen untuk melepaskannya. Singkirkan dia, kalau begitu. Kata-kata leluhur pagoda samar-samar bergema, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan semut. Secara alami, Si Tianyu tidak berbeda dengan semut di matanya. Mendengar dua suara itu, Si Tianyu mulai berjuang di diagram penyegelan iblis. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangan. Pada akhirnya, Si Tianyu hanya bisa berhenti dan suaranya yang kejam bergema, Mu Chen, jika kamu membunuhku hari ini, klan iblis mayatku tidak akan melepaskanmu. Mu Chen tertawa mendengar kata-kata itu. Klan Seribu Dunia dan klan iblis adalah musuh bebuyutan, pada awalnya. Bahkan tanpa Si Tianyu, klan iblis masih tidak akan melepaskannya jika dia bertemu dengan mereka. Kalau begitu aku akan menunggu di dunia seribu besar dan melihat bagaimana klan iblis mayatmu tidak akan melepaskanku. Mu Chen dengan dingin mencibir. Tepat ketika Si Tianyu masih ingin berbicara lebih banyak, tangan leluhur pagoda menyapu langit. Itu mirip dengan menyekat tinta dan siluet Si Tianyu menghilang dari diagram penyegelan iblis. Dengan demikian, Si Tianyu bahkan tidak bisa berteriak sebelum dia menghilang. Saat Si Tianyu menghilang, untaian aura hitam tiba-tiba menyembur keluar dari diagram penyegelan iblis dan berputar di sekitar Mu Chen. Pemandangan ini membuat Mu Chen terkejut. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk mencoba menahan aura hitam itu. Namun, aura hitam itu menghilang begitu bersentuhan dengan tubuhnya. Senior, apa yang terjadi? Melihat pemandangan aneh ini, Mu Chen bertanya dengan alisnya berkerut. Leluhur pagoda dengan santai tersenyum. Ini adalah bentuk aura mayat, tidak berbahaya, tapi mudah dideteksi oleh klan iblis mayat. Seharusnya ini adalah skema anak iblis ini untuk membuat klan iblis mayat membalas dendam padanya. Mu Chen merasa lega mendengar kata-kata leluhur pagoda. Meskipun klan iblis mayat sangat tangguh, dia tidak takut padanya. Jika klan iblis mayat muncul di dunia seribu dewa, akan ada penguasa surgawi lain yang berurusan dengan mereka, bahkan tanpa bantuannya. Dia tidak percaya kalau klan iblis mayat bisa dengan ceroboh mendatangkan malapetaka di dunia seribu besar. Bisakah kamu menghapusnya? Meskipun dia tidak takut, Mu Chen masih bertanya, karena berhati-hati. Leluhur pagoda menggelengkan kepalanya. Itu adalah untaian aura mayat yang dia ciptakan dengan membakar kekuatan hidupnya. Jika saya masih hidup, akan mudah bagi saya untuk menyelesaikannya. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Mu Chen mengangkat bahu dan tidak lagi peduli tentang hal itu. Sebaliknya, dia melihat diagram penyegelan iblis dengan gelisah. Jadi Raja Langit Vampir Darah sudah ditangani sekarang. Bagaimanapun juga, vitalitas seorang Raja Langit sangat menakutkan. Leluhur pagoda menganggukkan kepalanya. Dia hanya sebuah fragmen dari sebuah jiwa. Dengan bantuan pedang Kaisar Langit, itu lebih dari cukup untuk menghapus keberadaannya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan pedang Kaisar Surgawi terbang kembali. Menyerahkannya kepada Mu Chen, leluhur pagoda berkata, pedang Kaisar Surgawi setara dengan artefak suci tak tertandingi kelas suci ketika berada di puncaknya. Tapi sayang sekali sudah habis sekarang,
dan melalui korosi waktu, bahkan jika bisa pulih di masa depan, saya khawatir artefak suci kelas abadi adalah batasnya. Suara leluhur pagoda terdengar sedikit menyedihkan. Bagaimanapun, artefak suci tak tertandingi kelas suci sangat berharga, bahkan bagi seorang Saint Heavenly Sovereign. Bahkan cermin penyegel iblis yang dia miliki hanyalah artefak suci kelas abadi. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil menerima pedang Kaisar Surgawi. Pedang itu redup, seolah-olah tertutup kotoran yang tidak bisa dibersihkan. Mu Chen tahu bahwa ini karena energinya sudah habis. Kecuali dia menerobos ke alam berdaulat surgawi, pedang Kaisar Surgawi tidak akan bisa melepaskan kilau yang pernah dimilikinya. Yakinlah. Hari ketika aku menerobos ke alam berdaulat surgawi adalah hari ketika kamu akan muncul kembali ke dunia. Mu Chen berkata sambil menyentuh pedang itu. Pedang Kaisar Surgawi bergetar ringan dan sepertinya mengeluarkan suara mendengung. Menyimpan pedang Kaisar Surgawi, Mu Chen kemudian berbalik. Klan Iblis mearayan diri dengan para ahli dari dunia 1000 dewa mengejar mereka di sekitar altar. Tapi masih ada beberapa siluet yang melihat ke arah ini. Mereka adalah kelompok Xuan Luo dan Mo Xin. Mereka masih jelas merasa enggan tentang Mu Chen yang mendapatkan pagoda 8 divisi. Senior, apakah saya sudah menyelesaikan tugas kali ini? Meskipun Mu Chen mengetahui pikiran mereka, dia bertanya kepada leluhur pagoda tanpa bersembunyi, karena dia ingin segera mendapatkan pagoda 8 divisi. Kehendak leluhur pagoda menganggukkan kepalanya. Dia awalnya berniat menggunakan Mu Chen untuk menyegel Raja Langit Vampir Darah, tetapi Mu Chen telah membantunya membantai Raja Langit Vampir Darah sebagai gantinya. Dengan demikian, misi ini disempurnakan dengan sempurna. Lalu, hadiah apa yang ingin diberikan senior padaku? Mu Chen tidak menyembunyikan niatnya dan terus terang bertanya. Leluhur pagoda tertegun sejenak oleh kata-kata Mu Chen, sebelum dia tersenyum pahit. Kamu benar-benar telah melakukan pelayanan yang berjasa kali ini. Mu Chen samar-samar tersenyum. Saya sendirian, jadi saya bergantung pada diri saya sendiri untuk mendapatkan segalanya. Saya tidak seperti orang-orang dengan latar belakang besar yang dapat dengan mudah mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ekspresi leluhur pagoda perlahan-lahan ditarik kembali ketika dia mendengar makna di balik kata-kata Mu Chen. Jelas, yang terakhir tidak memiliki hubungan yang baik dengan klan Buddha kuno. Xuan Luo dan Mo Xin juga telah terbang dan mendarat di altar. Keturunanmu menyapa leluhur kami. Mereka berdua dengan hormat membungkuk, dan leluhur pagoda menganggukkan kepalanya ke arah mereka. Sambil melirik Mu Chen, Xuan Luo menangkupkan wajahnya dan berkata kepada leluhur pagoda, Leluhur, kami memikul tanggung jawab yang berat, dan kami diperintahkan untuk membawa pagoda 8 divisi kembali bersama kami. Kami berharap leluhur dapat memberikan pagoda 8 bagian kepada kami, demi klan. Sebagai keturunan, kami tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Ya, hilangnya warisanmu telah menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klan. Saya percaya bahwa Anda ingin warisan Anda diwariskan di klan, bukan? Mo Xin berkata dengan hormat. Wajah Mu Chen seserius air dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. Ternyata, dia sangat marah pada kedua orang ini yang mencoba merebut piala perangnya. Para bajingan ini, berlari secepat anjing ketika menghadapi Raja Langit Vampir Darah tadi. Sekarang setelah ancaman itu telah dihilangkan, mereka berani datang dan merampas barang-barangku. Pagoda Ancestor melirik mereka berdua dan perlahan berkata, saya sebelumnya telah menyebutkan bahwa siapapun yang dapat membantu saya menghadapi Raja Langit Vampir Darah akan menerima hadiah dari saya, dan Mu Chen telah mencapai ini. Xuan Luo dan Mo Xin langsung menjadi cemas, jadi mereka berdua berkata, Leluhur, Mu Chen adalah orang berdosa, dan ada perselisihan antara dia dan klan. Jika dia mendapatkan pagoda 8 bagian, itu sama saja dengan memasang sayap pada harimau. Saya khawatir dia akan menggunakan kemampuan ilahi leluhur yang tak tertandingi untuk menyebabkan pembantaian di klan kita dengan dendamnya kepada kita. Mendengar kata-katanya, leluhur pagoda mengerutkan alisnya dan terdiam. Mendengar efek yang ditimbulkan oleh kata-kata mereka, Xuan Luo dan Mo Xin merasa gembira di dalam hati mereka. Leluhur pagoda berbalik untuk melihat Mu Chen tanpa ekspresi apapun dan setelah sekian lama, dia berkata, Mu Chen, orang tua ini ingin bertanya. Tolong tanyakan. Leluhur pagoda menghela nafas, jika ada hari ketika Anda dan klan Buddha kuno terlibat konflik, apa yang akan Anda lakukan? Mu Chen terdiam. Jawaban yang tepat untuk diucapkan saat ini adalah bagaimana dia tidak akan berkonflik dengan klan Buddha kuno. Namun, dia tidak bisa mengatakannya karena hal itu pasti akan terjadi di masa depan karena ibunya. Selain itu, juga tidak mungkin baginya untuk menggertak leluhur pagoda. Karena itu masalahnya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap leluhur pagoda. Terlepas dari apapun, junior ini akan mengikuti kata hatinya.
Tidak peduli seperti apa hubungan antara dia dan klan Buddha kuno, dia tahu bahwa dia tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah dan mengikuti kata hatinya sampai akhir tanpa rasa takut. Ketika Xuan Luo dan Mo Xin mendengar kata-katanya, kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka melihat tatapan leluhur pagoda terpaku pada Mu Chen. Yang terakhir juga menatap mata leluhur pagoda tanpa rasa takut. Setelah mereka berdua bertukar tatapan, Xuan Luo dan Mo Xin terkejut melihat senyum puas di wajah leluhur pagoda. Ikuti kata hatimu. Bagus. Bagus. Untuk seseorang yang bisa menonjol menghadapi klan iblis di saat yang genting seperti itu, orang tua ini percaya pada hatimu. Leluhur pagoda mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Mu Chen dengan keras. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pewaris pagoda 8 divisi. Mendengar kata-kata itu, wajah Xuan Luo dan Mo Xin langsung memucat. Bab 1339 Pewarisan Pagoda 8 Bagian. Di atas altar, wajah Xuan Luo dan Mo Xin pucat pasi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur pagoda akan memiliki kesan yang begitu besar terhadap Mu Chen. Bahkan setelah mengetahui bahwa Mu Chen dan klan Buddha kuno tidak memiliki hubungan yang baik, dia masih memutuskan untuk menyerahkan pagoda 8 divisi kepada Mu Chen. Leluhur, mereka berdua tetap mencoba peruntungan mereka. Orang tua ini sudah memutuskan. Namun, leluhur pagoda melambaikan tangannya dengan suara tegas dan berbalik untuk melihat mereka berdua. Kalian berdua bisa kembali dan memberitahu para tetua hari ini. Klan Buddha kuno tetap ada sampai sekarang karena bakat kami. Namun, kalian sudah terlalu banyak menjadi fosil. Jika ini terus berlanjut, klan Buddha kuno hanya akan menghadapi kemunduran. Suaranya terdengar serius. Mu Chen dan ibunya yang dianggap sebagai orang berdosa telah membuat lelaki tua ini sangat marah. Xuan Luo dan Mo Xin tidak berani berbicara setelah ditegur. Keduanya menunduk dengan kecemburuan dan keengganan yang terpancar di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang berdosa di mata mereka akan menjadi pemenang terbesar dalam perjalanan ke jurang suci primordial ini. Mereka, yang seharusnya menjadi fokus perhatian, menjadi redup di wajah Mu Chen. Mu Chen, ikuti orang tua ini untuk menerima warisan. Leluhur pagoda tidak lagi peduli dengan mereka berdua dan menatap Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Kemudian, mereka berdua menghilang. Seiring dengan kepergian mereka, Xuan Luo dan Mo Xin saling memandang dengan ekspresi gelap. Kamu membiarkan dia menerima warisan? Mo Xin bertanya dengan suara seram. Setelah hening sejenak, Xuan Luo mencibir, orang berdosa juga layak mendapatkan pagoda 8 divisi. Karena leluhur telah memutuskan, biarkan dia memilikinya. Tapi leluhur tidak akan memutuskan apakah dia bisa membawa pagoda 8 divisi keluar dari benua jurang suci. Saat dia berbicara, cahaya dingin berkedip di matanya. Mo Xin tertegun sebelum dia bertanya, maksudmu? Xuan Luo dengan dingin menjawab, kamu pikir Penatua Hei Guang dan Mo Yin akan menyaksikan pagoda 8 divisi jatuh ke tangan Mu Chen? Ketika mereka mengetahui informasi ini, mereka berdua bahkan akan mengesampingkan perintah tetua agung untuk sementara waktu. Mo Xin sedikit menganggukkan kepalanya. Memang, jika tetua Hei Guang dan Mo Yin bergerak, Mu Chen pasti tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran dua penguasa surgawi. Biarkan dia bersuka cita untuk saat ini. Ketika cahaya spiritual menghilang di depan Mu Chen, sekelilingnya berubah. Dia sepertinya berada di dalam pagoda, dengan gambar-gambar kuno di dinding pagoda berbintik-bintik yang memancarkan aura kuno di sekitar wilayah ini. Mu Chen memandang leluhur pagoda sambil merasakan fluktuasi yang familiar. Ini adalah pagoda saya. Leluhur pagoda tersenyum dan berkata dengan sedikit mengenang, tapi seiring dengan kejatuhanku, pagoda juga kehilangan kilaunya dan secara bertahap rusak seiring waktu. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tetapi bahkan jika pagoda ini mulai rusak, dia masih bisa merasakan aura yang tak terlukiskan yang membuatnya takut. Wasiat leluhur pagoda duduk di pagoda dan tersenyum ke arah Mu Chen. Apakah Anda tahu asal mula pagoda 8 divisi? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa pagoda 8 bagian ini adalah salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Adapun sisanya, dia tidak terbiasa dengan itu. Ketika leluhur pagoda melihat ini, dia tidak terlalu terganggu dan menjelaskan, kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini adalah sesuatu yang diciptakan orang tua ini ketika klan iblis menginvasi dunia 1000 besar. Orang tua ini telah membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan menyegel 10 raja ganjil di pagoda saya tanpa kekurangan raja yang setara dengan alam kedaulatan surgawi abadi. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Menyegel 10 raja aneh, itu adalah pencapaian yang menakutkan. Bagaimanapun, itu setara dengan 10 penguasa surgawi yang ganjil. Justru karena saya telah menyegel terlalu banyak raja.
Itu menyebabkan pagoda saya tidak stabil. Tapi sebuah ide datang kepadaku, dan aku menyempurnakan mereka menjadi penjaga pagoda. Mu Chen terkejut sekali lagi. Memurnikan raja menjadi penjaga. Tidak diragukan lagi, bukanlah tugas yang mudah untuk menghapus kehendak para raja itu dan menyempurnakannya menjadi boneka. Secara umum, boneka-boneka itu akan dilemahkan melalui proses tersebut. Tapi jika tidak demikian, maka pagoda 8 bagian juga tidak akan bisa menjadi salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Orang tua ini secara alami tahu tentang itu. Saya telah menyempurnakan mereka menjadi penjaga dan menanamkan mereka ke pagoda saya. Dengan cara ini, mereka telah terhubung dengan diriku sendiri, dan melalui teknik rahasia untuk memurnikannya, aku berhasil mempertahankan kekuatan mereka hingga tingkat tertinggi. Leluhur pagoda berkata dengan bangga. Mu Chen menghela nafas dalam kekaguman. Leluhur pagoda benar-benar layak menjadi salah satu ahli puncak dari dunia 1000 dewa. Caranya benar-benar cerdik. Tapi sayang sekali peluang untuk gagal terlalu tinggi. Dari para raja itu, aku hanya berhasil menyempurnakan 3 dari mereka. Tapi dengan memanfaatkan perang, aku mengamuk untuk menyempurnakan raja, dan setahun sebelum kejatuhanku, aku berhasil menciptakan pagoda 8 bagian. Leluhur pagoda menghela nafas. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringatnya setelah mendengar itu. Berhasil hanya dalam 3 dari 10 raja yang aneh, peluang untuk gagal sangat besar. Lagi pula, monark bukanlah kubis yang bisa ditemukan di mana saja. Keberadaan mereka sebanding dengan penguasa surgawi, jadi bisa dibayangkan betapa gilanya leluhur pagoda saat dia berkeliling menangkap para raja. Tidak heran mengapa tidak ada yang berhasil membentuk pagoda 8 bagian lagi, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk itu sangat sulit. Lagi pula, mereka tidak bisa menggunakan penguasa surgawi di dunia 1000 dewa sebagai bahan, karena dunia 1000 dewa tidak akan mengizinkannya jika mereka mengetahuinya. Mu Chen tersenyum pahit setelah mendengar itu. Jika itu masalahnya, apa gunanya dia mengetahui cara mengolah pagoda 8 bagian? Melihat ekspresinya, leluhur pagoda tersenyum. Pagoda 8 bagian sangat berharga bukan karena teknik kultivasinya, tetapi karena kemampuannya sendiri. Setelah itu, Mu Chen melihat leluhur pagoda mengangkat tangannya dan pagoda yang rusak mulai bergetar. Setelah itu, retakan muncul di dinding pagoda sebelum suara ledakan terdengar dan 8 balok merah terbang dari dinding. 8 sinar merah berputar di sekitar pagoda leluhur, yang dapat dilihat dengan jelas oleh Mu Chen bahwa itu adalah mutiara yang diukir dengan pola yang menyeramkan dan ganas di atasnya. Mu Chen hanya melirik mutiara merah itu dan merasakan darahnya mendidih dengan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya ilahi bermekaran dari pagoda ilahi di hati Mu Chen, mengusir niat membunuh dan memungkinkannya untuk memulihkan kejernihannya. Ketika Mu Chen pulih, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah dan menatap 8 mutiara merah tua dengan ketakutan. Hal-hal itu benar-benar menyeramkan, dan jika mutiara ini jatuh ke tangan orang biasa, mereka pasti akan berubah menjadi iblis yang tahu bagaimana cara membantai secara instan. Ini adalah inti dari pagoda 8 bagian. Mutiara pagoda. Leluhur pagoda menunjuk ke 8 mutiara merah dan tersenyum sebelum melambaikan tangannya dan kilau merah meledak dari 8 mutiara sebelum terbentuk menjadi 8 sosok kolosal. 8 sosok kolosal itu berukuran kira-kira 100 kaki dengan ekspresi yang menyeramkan. Mereka tampak seperti penjelmaan Asura. Dan semuanya memiliki tekanan yang menakutkan. Melihat 8 raksasa itu, Mu Chen tiba-tiba mengetahuinya dan berkata, mereka adalah pagoda 8 divisi. Leluhur pagoda tersenyum. Jadi begitulah masalahnya. Mu Chen berseru. Dia mengerti bahwa daripada mengatakan bahwa pagoda 8 bagian adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi, itu lebih mirip dengan artefak orang suci yang tak tertandingi. Tetapi mereka tidak perlu dibudidayakan, hanya diwarisi melalui 8 mutiara untuk memiliki pagoda 8 divisi. Pagoda 8 bagian sangat berharga, bukan karena teknik kultivasinya, tetapi mutiara pagoda yang dimurnikan dari banyak raja. Saat itu, ketika saya berhasil memurnikan 8 mutiara pagoda, itu sudah merupakan keberuntungan besar. Saya percaya bahwa jika saya mencoba lagi, saya khawatir saya bahkan mungkin tidak dapat memurnikannya lagi. Leluhur pagoda menghela nafas. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Mencoba menyempurnakan raja menjadi penjaga pasti tidak mudah, karena ada terlalu banyak faktor keberuntungan. Tapi bahannya semuanya adalah raja. Jadi jika orang biasa tercemar oleh aura yang tidak menyenangkan, bahkan seorang penguasa surgawi biasa pun akan memiliki hatinya yang dikonsumsi. Saat dia berbicara, leluhur pagoda tampak puas sambil menatap Mu Chen. Tapi untungnya, kamu memiliki pagoda ilahi.
Dengan itu melindungimu, aura yang tidak menyenangkan tidak akan bisa memakan hatimu. Saat kekuatanmu tumbuh, kekuatan pagoda 8 divisi juga akan tumbuh. Mereka tidak dapat dibudidayakan, jadi setiap kali digunakan dalam pertempuran, itu akan menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat, yang harus kau persiapkan untuk itu. Leluhur pagoda mengingatkan. Cairan spiritual berdaulat lagi. Mu Chen langsung merasakan kepalanya membengkak. Dia sudah memiliki jurang maut untuk cairan spiritual berdaulat, tentara naga hitam. Dia tidak pernah menyangka akan ada pemakan berat lainnya di sini. Dia bisa membayangkan bahwa jumlah yang dapat dikonsumsi pagoda 8 divisi ini setidaknya mencapai puluhan juta. Selanjutnya, wajah leluhur pagoda berhenti sejenak sebelum wajahnya berubah serius. Jika kekuatanmu tidak mencukupi, kau tidak bisa mengaktifkannya secara paksa. Bagaimanapun, mereka adalah raja, dan bahkan jika mereka telah dibudidayakan, keganasan mereka adalah sesuatu dalam darah dan daging mereka. Saat Anda kehilangan kendali atas mereka, mereka akan melahap Anda sebagai gantinya. Mu Chen dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Sepertinya pagoda 8 divisi adalah pedang bermata dua. Karena itu masalahnya. Melihat Mu Chen, leluhur pagoda mengangkat tangannya dan 8 mutiara merah tua perlahan berputar. Apakah Anda siap untuk mewarisi pagoda 8 bagian? Bab 1340 Metode Kebangkitan. Di lapisan leluhur roh agung dari pagoda 4 orang suci. Sebuah pembantaian bergema di sekitar altar besar dengan energi spiritual dan aura iblis berbenturan bersama, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, hal ini juga menyebabkan lapisan tersebut terus bergetar. Itu karena orang-orang yang mencoba melindungi altar dan menghancurkan altar, para ahli dari dunia 1000 iblis dan klan iblis telah memulai perang mereka di sini. Ada sekelompok orang berkumpul di arah barat laut. Itu adalah Luoli dengan Ling Xi, Wen Qingxuan dan sisa pengawal mereka di sekitar mereka. Meskipun formasi mereka tidak luar biasa, itu masih merupakan medan perang. Jumlah penguasa bumi yang disempurnakan saja bisa dihitung dengan jari dua tangan, tidak termasuk klan iblis. Tapi untungnya, tidak ada eksistensi seperti si Tianyu di level ini. Jadi pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung sengit, tetapi tidak ada yang unggul. Luoli, apa yang coba dilakukan wanita itu? Wen Qingxuan menyodok Luoli dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan, di mana seorang wanita menawan berdiri di tengah altar, berpakaian putih. Pada saat ini, Wen Qingxuan dan semua orang tahu nama wanita itu, Bai Siner. Dia juga merupakan pesaing Luoli kali ini, karena tujuannya juga merupakan warisan leluhur roh agung. Cara Bai Siner cukup hebat, karena sekelilingnya dikelilingi oleh para ahli yang tangguh, dengan beberapa penguasa bumi yang disempurnakan yang membentuk formasi mewah. Jadi, merekalah yang berhasil mendekati altar dan menahan serangan dari klan iblis. Terlindungi di dalam lingkaran, Bai Siner melirik Luoli dari jauh sebelum bibirnya yang merah terangkat dan dia dengan lembut duduk. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan lingkaran cahaya berkumpul sebelum menyebar di atas kepalanya. Dia mencoba membangunkan kehendak leluhur roh agung yang tertidur. Luoli menyipitkan matanya melihat pemandangan ini. Di tingkat ini, tidak ada orang yang bisa melepaskan fragmen jiwa Raja Langit yang tersegel. Jadi itu berarti wasiat leluhur roh agung juga tertidur. Secara alami, jika Bai Siner dapat berkomunikasi dengan kehendak leluhur roh agung, dia akan dapat meminjam kekuatannya dan menyapu semua klan iblis dari sini. Pada saat itu, dia tidak diragukan lagi akan menjadi kontributor terbesar, dan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, cahaya penyalur roh kuno juga akan jatuh ke tangannya. Kita harus menghentikannya. Ling Xi mengerutkan alisnya. Jika Bai Siner memperoleh cahaya penyalur roh kuno, maka Luoli akan gagal dalam misi kali ini. Alasan mengapa Mu Chen menyerahkan semua orang kepada Luoli adalah agar mereka bisa membantunya menyelesaikan tugasnya. Tetapi jika mereka gagal meskipun begitu, mereka tidak akan tahu bagaimana menjawab Mu Chen. Aku akan pergi dan mengganggunya. Long Xiang mengepalkan tinjunya dan dengan sungguh-sungguh berkata. Meskipun ada beberapa penguasa bumi yang disempurnakan di sekitar Bai Siner, dia tidak takut. Tapi dia dihentikan oleh Luoli saat dia menggelengkan kepalanya. Teknik kultivasi yang dia praktikkan seharusnya adalah Sutra Roh Agung Klan Roh Kuno. Dikatakan sebagai teknik kultivasi yang sama dengan leluhur roh agung, jadi dia mencoba menggunakan teknik ini untuk membangunkan kehendak leluhur roh agung. Itu ide yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa semudah yang dia bayangkan? Dari informasi yang diperoleh Luoli, leluhur roh agung adalah yang pertama jatuh di antara 4 leluhur. Jadi, meskipun kehendaknya tertidur lelap, tidak mudah untuk membangunkannya. Dengan demikian, Luoli tidak merasa bahwa Bai Siner dapat menyelesaikan tugas itu.
Melihat betapa tenangnya Luoli, semua orang juga menekan kecemasan di hati mereka dan menonton. Saat mereka tenang, Bai Siner melirik mereka, dan setelah melihat tidak ada gerakan dari mereka, dia samar-samar tersenyum sebelum dia dengan lembut melambaikan tangannya ke arah para ahli di sekitarnya. Para ahli itu juga telah menarik kembali perhatian mereka yang diarahkan pada Luoli dan mereka mengelilingi Bai Siner, melindunginya. Wanita itu benar-benar berhati-hati dalam bertahan melawan kita setiap saat. Wen Qingxuan berkata dengan alis terangkat saat dia berbicara. Seseorang yang mampu menjadi gadis suci semu dari klan roh kuno, bagaimana mungkin mereka tidak lihai? Luoli tersenyum. Bai Siner datang sendiri dan berhasil mendapatkan begitu banyak ahli yang bersedia membantunya. Caranya bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Saat mereka berbicara, cahaya yang sangat besar di atas kepala Bai Siner menjadi seperti bulan yang menyinari seluruh wilayah ini. Kilauannya menyebar di sekitar altar dan tablet kuno itu mulai bergetar. Tatapan Bai Siner bersinar dengan sukacita saat melihatnya. Namun, kegembiraan di wajahnya tidak bertahan lama. Tablet itu kembali diam tanpa bergerak. Sambil mengatupkan giginya, Bai Siner dengan panik melepaskan energi spiritual di tubuhnya. Saat cahaya terus menyebar, itu telah menyelimuti tablet itu. Klan iblis segera menyadari keributannya, jadi mereka memfokuskan serangan mereka padanya, tetapi mereka sepenuhnya diblokir oleh para ahli di sekitarnya. Bangun, cepat! Bai Siner menggigit bibirnya saat dia terus-menerus mengedarkan sutra roh agung untuk mencoba menghubungi kehendak leluhur roh agung. Namun, dia gagal, karena tidak ada reaksi apapun yang muncul darinya. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, Bai Siner membuka matanya pada akhirnya dengan ketidakbahagiaan memenuhi matanya sebelum melihat ke altar dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah naik ke altar adalah satu-satunya cara untuk membangunkan kehendak leluhur? Tapi dia pasti akan dihalangi oleh klan iblis karena itu, dan jika klan iblis berhasil naik ke atas altar dan membangunkan jiwa Raja Langit, maka itu akan merepotkan mereka. Nona Siner, Anda gagal. Seorang pria bertubuh tegap mendekat dan bertanya dengan prihatin. Menganggukkan kepalanya, Bai Siner dengan lembut berkata, ini sulit bagi kalian. Ketika orang itu melihat senyum lembut Bai Siner, matanya langsung tersentak. Nona Siner, jangan cemas. Tunggu kami mengirimmu ke altar. Kamu pasti bisa membangunkan kehendak leluhur roh agung saat itu. Adapun mereka, jangan khawatir tentang itu. Itu adalah sesuatu yang bahkan Anda tidak bisa mencapainya, apalagi mereka. Dia secara alami berarti kelompok Luoli, karena mereka tahu bahwa Luoli adalah ancaman terbesar bagi Bai Siner sendiri. Bai Siner tersenyum lembut. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita harus lebih berhati-hati terhadap Luoli. Saat dia berbicara, tatapannya melihat ke arah pesta Luoli sebelum mata mereka tiba-tiba menyipit ketika mereka melihat Luoli tiba-tiba duduk. Merasakan tatapan Bai Siner, Luoli dengan lembut mengangkat kepalanya dan tatapannya bertautan dengan tatapan Bai Siner sebelum mereka dengan cepat berpaling. Menarik kembali matanya, Bai Siner menyipitkan matanya. Apakah Luoli juga berniat untuk berkomunikasi dengan kehendak leluhur roh agung? Tapi senyum yang dalam muncul di wajahnya ketika dia memikirkan hal itu. Dia tahu bahwa Luoli baru saja ditetapkan sebagai gadis suci semu oleh Celestial Qian. Dia tidak pernah berkultivasi di klan roh kuno, jadi sebagai seseorang yang tidak memiliki pengalaman berkultivasi di klan roh kuno, itu hanya angan-angan baginya untuk berkomunikasi dengan leluhur roh agung. Luoli, bisakah kamu melakukannya? Wen Qingxuan dengan khawatir bertanya dari sisinya. Ketika dia melihat bagaimana Bai Siner gagal, dia tahu betapa sulitnya berkomunikasi dengan kehendak leluhur roh agung. Bagaimanapun, Bai Siner setidaknya telah membudidayakan sutra roh agung, sementara Luoli tidak pernah mempelajari kemampuan ilahi atau teknik kultivasi klan roh kuno. Luoli tersenyum. Tahukah Anda mengapa Celestial Qian begitu percaya diri pada saya dan merasa bahwa saya bisa mendapatkan cahaya penyalur roh kuno? Wen Qingxuan menggelengkan kepalanya. Luoli terkekeh saat dia menjawab, itu karena saya telah mengembangkan tubuh surgawi Luosen. Wen Qingxuan bahkan lebih bingung. Apa hubungan tubuh surgawi Luosen dengan klan roh kuno? Mengangkat wajahnya, Luoli melihat ke altar kuno. Celestial Qian pernah berkata bahwa di zaman kuno, leluhur roh agung ini adalah seorang pria yang tergila-gila dengan cinta. Dengan siapa dia tergila-gila? Lingxi sepertinya sedikit mengerti sesuatu. Sambil tersenyum licik, Luoli menjawab, dia tergila-gila pada pemilik terakhir dari tubuh surgawi Luosen, yang kebetulan adalah leluhur saya, Luosen. Aku mengerti, sekarang. Kamu mencoba menggunakan skema pemikat kecantikan. Tidak, tunggu, maksudku skema tubuh surgawi yang indah untuk membangunkan kehendak leluhur roh agung. Wen Qingxuan bertepuk tangan dan berseru kaget.
Mengedipkan matanya, Luo Li dengan bercanda berkata, untuk cahaya penyalur roh kuno, saya khawatir saya harus mengorbankan sedikit keindahan leluhur saya. Wen Qingxuan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Bisakah itu berhasil? Luo Li tidak berbicara lagi, tetapi tangannya menyatu dengan cahaya tak terbatas yang menyapu dari belakangnya. Cahaya spiritual langsung menutupi langit dan bumi dengan siluet indah yang terbentuk di belakangnya. Benda langit Luosen, benda langit berdaulat yang paling indah di dunia seribu dewa. N.